mau itu Pacero, apalah itu pokoknya Alphard itu ditaruhnya ya di depan pinggir jalan raya itu, iya, di depan rumahnya itu sendiri. Jadi juga ya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya tuh lah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor ke Malaysia nih hari Minggu pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongan nyarek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan suruh nge-reaction sebuah video yang terjumpa di TikTok maupun di IG Mas Farhan yang sudah di-tag. Dan di sini ya para sahabat dan teman-teman, orang Indonesia bila datang ke Malaysia mesti dia culture shock, seperti halnya yang tak ada dekat Indonesia itu, yang ada dekat Indonesia itu tak ada dekat Malaysia para sahabat dan teman-teman. Seperti hal kecil, contohnya seperti parkiran para sahabat dan teman-teman. Maksudnya di Malaysia memang ada parkiran, di Indonesia juga ada parkiran, tapi tidak ada pemungutan liar para sahabat dan teman-teman. Dan di sini ya para sahabat dan teman-teman, apabila orang Indonesia datang ke Malaysia itu seperti halnya terkejut bahwa mobil-mobil baru seperti mobil Pajero, mobil Alphard, seperti juga mobil-mobil Lamborghini pun terbiar terbengkalai dekat luar, kehujanan, kepanasan, dan juga dibiarin begitu aja para sahabat dan teman-teman. Tidak ada yang nyuri. Dan di sini Mas Farhan dan teman-teman mestinya kalau yang dari Indonesia mesti sudah paham ya, kalau kelakuan warga kita dekat Indonesia seperti kenapa mesti ada tukang parkir. Kenapa dekat Indonesia itu harus ada yang jaga, atau kita ngasih seperti duit seperti 5.000 gitu. Kalau dekat Indonesia itu lebih baik kita kehilangan ngasih duit, bukan kehilangan ya, lebih baik kita ngasih duit seperti 5.000 atau 10.000, sekitar duit Malaysia seperti RM5 sampai ada juga yang RM3 macam itulah perkiraan duit Malaysia. Lebih baik kita bayar seperti itu para sahabat dan teman-teman daripada mobil atau motor kita hilang para sahabat dan teman-teman. Lebih baik kita bayar parkir daripada mobil kita yang hilang atau motor kita yang hilang. Karena Mas Farhan tahu sendiri apa yang berlaku dekat kampung Mas Farhan. Karena Mas Farhan sudah mengalami kepada kes yang terjadi dekat kampung Mas Farhan. Bapak Mas Farhan sendiri dia terlalu lalai lah. Dulu waktu tem raya nak pergi pasar, dekat pasar tu ada tukang parkir lah. Tapi karena dari saking excitednya, dari saking bersemangatnya Bapak Mas Farhan dengan Mak Mas Farhan tu nak belanja pergi pasar, sampai lupa nak parkingkan motor para sahabat dan teman-teman. Dan apabila dia dah selesai belanja nak ambil motor, dah hilang para sahabat dan teman-teman. Dan kita tak boleh buat apa-apa. Kita nak tanya sama orang pun mereka seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi dekat pencurian itu para sahabat dan teman-teman. Dan sampai sekarang pun motor itu tak ada para sahabat dan teman-teman. Mungkin orang yang beranggapan kita menjelek-jelekkan negara sendiri itu tidak betul para sahabat dan teman-teman. Kita hanya membuat studi banding. Kita itu culture shock ketika datang ke luar negeri, terutama ke Malaysia. Keamanannya memang sangat terjamin para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ya, yang buat culture shock itu juga di sini yang di konten yang membuat video itu, di sini dia mengatakan kalau kayak di pantai-pantai atau kayak di kalau di Indonesia di pantai-pantai sih, kalau dekat Malaysia kayak di laut-laut lah. Kalau di laut-laut itu kan kayak ada pemandangan-pemandangan kan ketika tengah hari, ketika mau menjelang petang tuh ada kita tengok matahari nak terbenam di situ kan, di laut itu. Jadi kalau dekat Indonesia mesti ada pintu gerbangnya atau pintu gapura, mesti di situ ada bayar karcis seperti mau masuk kita bayar gitu para sahabat dan teman-teman. Dan juga sudah disediain parkir di sana juga kita harus bayar gitu. Sedangkan kalau orang yang datang ke Malaysia
Kalau nak pergi datang ke Menara Kembar seperti KLCC, kita tak perlu dipungut biaya para sahabat dan teman-teman, dan gratis. Makanya orang Indonesia itu ketika datang Malaysia itu kok wisata-wisata di sini kok gratis ya, kecuali kalau kita nak pergi dalam, pergi tengok akuarium seperti di KLCC itu kan ada masuk di akuarium itu kita bayar para sahabat dan teman, macam tak mahal sangat lah. Kita kalau nak berhenti Batu Cave juga seperti tempatnya yang terkenal Batu Cave itu tempat sembayangnya orang India juga di sana. Ketika pintu masuknya kita tak ada dipungut biaya, kita boleh menikmati pemandangan, boleh mengambil gambar, foto, membuat kenang-kenangan di sana tanpa ada pungut biaya atau karcis para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa orang Indonesia ketika culture shock dengan apa yang berada dekat Malaysia? Kita simak sama-sama. Let's go. Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada Pak Oga yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu pungli itu apa? Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya itulah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor ke Malaysia nih hari Minggu pun ada. Jadi hari Minggu mereka nggak libur, KWSP atau jaminan hari tua. Potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia ini ada playground outdoor. Oh, yang macam kat taman kanak-kanak tuh Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun gedung dia bagus-bagus Mbak Yu, padahal dekat kampung. Bu mau itu Pacero, apalah itu pokoknya. Alphard itu ditaruhnya ya di depan pinggir jalan raya itu, di depan rumahnya itu sendiri. Jadi juga yang perlu diketahui bahwasanya kalau di Malaysia itu peraturan dari kerajaan atau pemerintah itu memang mengharuskan anak itu diantar oleh orang tua, kemudian dijemput orang tua. Jadi ketika sebelum dijemput, jadi penjemputannya unik Bu. Kalau di Madrasah Usmaniyah itu mereka ketika pulang berkumpul di surau, orang tua di bawah itu ada lapor, kemudian nanti ada cikgu yang bawa mic, dipanggil, betul. Sebelum dijemput tidak boleh pulang sendiri-sendiri, nggak ada yang bawa sepeda, nggak ada yang bawa ini, nggak ada. Itu memang peraturan wajib. Karena di sana itu warawiri, bukan warawiri, itu acara program TV. Maksudnya untuk kesana kesini itu loh, kesana kesini itu kan transportasinya itu menggunakan mobil rata-rata. Sangat jam, ya di sana itu jam. Mobil. Ada sebenarnya. Pengguna motor itu ada, tapi minor 3:7 Bu, jadi hanya 3% lah mungkin dari sana. Soalnya ya mungkin panas, terus kalau pakai motor macet banget Bu, karena banyak jam itu bahasa Malaysianya macet. Karena apa ya, banyaknya mobil. Iya, karena kan terus ya melihat di situ adalah kota industri. Ya, pasti macet. Bahkan pertama kali itu kami sampai ke Taski, sampai ke tempat kami tinggal itu banyak sekali mobil-mobil itu depan jalan raya kan, di jalan gitu Bu. Kami bingung itu kok mobil-mobil kok nggak pindah-pindah. Terjadi orang parkir mobil, mau itu Civic Turbo, mau itu Pacero, apalah itu pokoknya. Alphard itu ditaruhnya ya di depan pinggir jalan raya itu, di depan rumahnya itu sendiri, gitu, nggak di garasi. Tapi alhamdulillahnya rapi Bu. Karena saya salut ya Bu. Ketika saya berada di Ponorogo sendiri ya kagetnya itu, kok bisa ya parkir itu serapi ini, terus nggak ada tukang parkir. Maksudnya bisa mandiri Bu. Jadi sela-sela segini itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana mobil saya bisa masuk Bu? Entah bagaimana caranya, walaupun menggoknya ungkik. Pokoknya penting masuk rapi. Itu tergantung keahlian supir sih sebenarnya itu. Aku beneran Bu di sini. Ya. Kalau di sana ya umumnya nggak ada tukang parkir Bu. Kemarin sebenarnya ada sih dari pihak Usmaniyah itu datang ke Indonesia Bu, tanya ini kayak gini tuh yang bayar siapa gitu. Jadi pihak Malaysia itu kaget Bu waktu kunjungan di Ponorogo, tukang parkir di pinggir jalan itu siapa yang bayar, terus yang menyeberangkan itu siapa? Di sini itu sukarela gitu, ikhlasnya. Cikgu mau ngasih kayak gitu. Iya, seikhlasnya. Kalau di sana emang bener-bener nggak ada Bu. Tukang parkir nggak ada, penjaga pantai tiket masuk itu nggak ada. Jadi apapun itu sudah Bu. Gratis, free. Makanya saya gemes pengen jadi tukang pantai saya. Buat jadi tukang parkir ya. Penampakan tembok Jakarta yang terkenal di dunia
tanggul laut raksasa itu mulai retak-retak. Penampakan tanggul laut raksasa di Jakarta memang paling terkenal bahkan sampai seluruh dunia. Tembok tanggul laut di pesisir Jakarta Utara itu dilaporkan mengalami keretakan di sejumlah titik. Akibatnya, air laut merembes dari celah-celah tanggul yang retak. Adapun pembangunan tanggul laut raksasa atau giant seawall dan tanggul pantai di pesisir Jakarta itu memang terus digencarkan. Sebab pembangunannya dilakukan sebagai cara untuk melindungi ibu kota dari banjir. Saat ini penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai yang sudah ada sepanjang 30 km dari total prioritas pembangunan 46 km serta pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Kegiatan pencadangan fase pertama dilakukan awal September 2014 lalu. Sementara pelaksanaan konstruksinya pada awal 2016 lalu. Sampai saat ini tanggul tersebut tengah dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan dilakukan termasuk program penanggulangan naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta bernama National Capital Integrated Coastal Development. NCICD merupakan proyek untuk menangani banjirop dan upaya pencegah Jakarta tenggelam. Tanggul laut raksasa dan tanggul pantai dinilai dapat menjadi langkah taktis untuk mencegah air laut melimpas ke daratan. Akan tetapi permukaan air laut dan penurunan muka tanah dan ibu kota kian masif terjadi. Penurunan muka tanah di pesisir Jakarta juga diketahui terjadi secara signifikan. Tanggul laut akan mengikuti laju muka tanah yang makin turun. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berpandangan pembangunan gedung di wilayah Jakarta tak seharusnya mendekati kawasan pesisir, melainkan menjauh atau bahkan di luar wilayah ibu kota. Apalagi sejumlah ahli menyarankan agar bangunan-bangunan perkantoran tidak perlu lagi dibangun di Jakarta. Sementara itu, Kasih Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai SDA DKI Jakarta, Putu Rizka Komala menyebutkan, NCICD dibagi dalam 3 fase pembangunan, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A merupakan pembangunan tanggul pantai. Sementara itu, pembangunan giant seawall termasuk dalam fase B dan fase C. Putu menerangkan fase A disebut sebagai pembangunan tanggul pantai lantaran tanggul yang dibangun terletak di pesisir pantai. Menurut dia, tanggul pantai berfungsi untuk mencegah banjirop di utara Jakarta. Menurut Putu, pembangunan giant seawall yang termasuk dalam fase B dan C dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja NCICD dari Kementerian PUPR Ferdinanto menyatakan, tanggul pantai akan dibangun sepanjang 33 km di pesisir Jakarta Utara. Dari keseluruhannya, Kementerian PUPR mengerjakan 11 km, sedangkan sisanya atau sepanjang 22 km dikerjakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya, bahkan si abang dan akak-akak nih bercerita tentang Malaysia ketika datang ke Malaysia ini, dan juga tentang apa yang berlaku dekat Malaysia ini memang membuat mereka terheran-heran dan juga mereka termenung-menung kenapa tak berlaku dekat di kampung kita macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan menurut Mas Farhan juga yang enak itu tinggal di Malaysia, kita meskipun bukan orang tempatan juga orang foreigner, asal kita datang secara resmi kita juga bayar pajak juga kan para sahabat dan teman-teman. Tiap tahun kita bayar levy kepada kerajaan Malaysia ke immigration para sahabat. Kita juga menikmati fasilitas seperti transportasi MRT, LRT dan juga bus, semuanya kita boleh nikmati para sahabat, tak takut untuk keluar, tak takut pada imigrasi, untuk pengecekan kita tak takut karena kita mempunyai dokumen yang lengkap para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ya, kalau pergi wisata ke tempat-tempat di Malaysia ini, seolah-olah kita ini cuma ngambil foto-foto mengabadikan kita untuk momen-momen kita itu, tak perlu bayar untuk di pintu masuknya para sahabat dan teman-teman. Dan jadi kita bekerja ke luar negeri itu tak takut untuk menghambur-hamburkan duit untuk pergi jalan-jalan para sahabat dan teman-teman. Dan juga bus di sini juga ada bus juga yang free, dan juga MRT LRT di sini juga harganya terjangkau para sahabat dan juga murah. Jadi buat teman-teman yang nak datang ke Malaysia, yang nak bekerja di Malaysia, asal datang secara resmi, asal datang secara sah, jangan sampai datang secara ilegal lewat belakang. Itu sangat membahayakan nyawa kalian dan juga membahayakan kalian ketika stay dekat Malaysia tanpa dokumen, akan diburu polis dan juga immigration. Maka Mas Farhan sarankan datanglah secara resmi, datang secara elok-elok, datang ikut
prosedur yang resmi, KBRI dan juga immigration yang resmi. Jadi kalian tak takut ketika bekerja dekat Malaysia pada sahabat dan teman-teman. Mungkin di video-video sebelumnya banyak yang yang ngetek-ngetek Kokori ketika Kokori menjelek-jelekkan negara Malaysia ini. Banyak TKI TKW yang tak terima, banyak yang YouTuber-YouTuber Indonesia pun yang pernah tahu dekat Malaysia, datang Malaysia buat vlogger dekat Malaysia. Mereka pun angkat bicara juga tentang apa yang dicakap tentang apa yang dijelek-jelekkan itu Kokori, tentang parkiran mobil jelek-jelek. Semuanya angkat bicara para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.